Bab 2975. Majikan. Tambah uang. Harus dikatakan Mile masih gigih soal uang. Tentu saja ada alasannya. Pertama, pelatihan itu sangat mahal, dia sangat sadar akan hal ini. Kedua, dia ingin mendirikan ketertiban baru dan melatih sejumlah besar master, dan ini sangat-sangat mahal. Ada hal lain, yaitu dia ingin menghasilkan banyak uang untuk Quincy. Jika Quincy punya uang, pasti akan sangat menantang langit. Dia juga sangat mendukung dan mengakui pengembangan teknologi Quincy. Untuk pengembangan teknologi ini, benar-benar membakar uang. Mendengar perkataan Mile, Kaisar Zhang ragu-ragu sejenak, lalu mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Mile. 150 juta kristal kuno, semua tabunganku. Mile menyimpan kedua cincin penyimpanannya, lalu melihat cermin di tangan Kaisar Zhang. Kaisar Zhang ragu-ragu sejenak, lalu menyerahkannya kepada Mile. Mile menyimpan cermin itu dan berkata, "Senior, bagaimana aku bisa menyelamatkanmu?" Kaisar Zhang dengan cepat menunjuk ke alis, "Ada segel di sini. Bantu aku lepas segel ini dan aku bisa pergi." Saat berbicara, abjad kuno misterius tiba-tiba muncul di antara alisnya. Mile melirik ke arah abjad kuno, lalu berkata, "Apa tingkatan alam senior?" Kaisar Zhang tertegun, lalu berkata, "Alam Taoisme kuno." "Alam Taoisme kuno." Mile mengerutkan kening, dia menoleh ke arah Gun. Gun tersenyum, lalu berkata, "Alam Taoisme kuno berasal dari zaman kuno. Tingkatan alam ini bukan Tuan Pena Kebenaran Agung yang menciptakannya, jadi tidak berada dalam sistem tingkatan alam yang ditetapkan oleh Tuan Pena Kebenaran Agung." Mile berkata dengan suara dalam, "Dua sistem tingkatan alam." Gun mengangguk, "Bisa dibilang begitu." Saat mengatakan itu, dia tersenyum ringan, "Tentu saja, kebenaran agung satu tujuan dengan jalan yang berbeda. Tidak peduli tingkatan alam, tujuan utamanya tetap sama." Mile mengangguk sedikit, "Aku mengerti." Saat mengatakan itu, dia melihat ke arah Kaisar Zhang. Kaisar Zhang tiba-tiba menjadi sedikit gugup, tapi tentu saja penuh harapan. Dia sebenarnya melakukan pertaruhan besar. Bertaruh Mile bisa menyelamatkannya. Adapun alasannya, tidak ada alasan. Fakta bahwa Mile bisa muncul di sini berarti Mile adalah satu-satunya kesempatannya sekarang. Dia harus bertaruh. Mile melihat abjad kuno misterius di antara alis Kaisar Zhang. Dia membuka telapak tangannya dan pedang biru gaib muncul di tangannya. "Aku tahu, aku tidak punya wajah yang besar, jadi beri wajah pada adikku." Mendengar ini, wajah Kaisar Zhang tiba-tiba menjadi gelap. Tamatlah. Taruhannya kalah. Inilah yang dia pikirkan saat ini. Pada saat ini, abjad kuno rahasia di antara alisnya tiba-tiba bergetar hebat, kemudian abjad kuno rahasia langsung menghilang. Kaisar Zhang tercengang. Gun menatap Mile dalam-dalam dan tidak berkata apa-apa. Mile tersenyum dan berkata, "Senior, sudah." Kaisar Zhang memandang Mile dalam-dalam, lalu berkata, "Tuan Muda Ye, kamu sangat tidak sederhana." Mile tersenyum dan berkata, "Senior, kamu tidak akan menyesalinya, kan?" Kaisar Zhang menggelengkan kepala, "Kamu bisa menghilangkan segel yang ditinggalkan oleh Tuan Pena Kebenaran Agung hanya dengan satu kata. Apa aku berani tidak menghormatimu?" Saat mengatakan ini, dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Tuan Muda Ye, sampai jumpa lagi." Setelah mengatakan itu, dia langsung menghilang di tempat. Mile menoleh melihat ke arah Gun. Gun tersenyum dan berkata, "Selamat, kamu sudah menghasilkan banyak uang." Mile tersenyum dan berkata, "Berapa banyak orang yang dikurung di bangunan kuno ini?" Gun berpikir sejenak lalu berkata, "Termasuk aku, totalnya ada 4.
Miley mengangguk sedikit, ayo naik. Dua orang naik ke atas. Setelah sampai di atas, Miley melihat seorang tetua berjanggut dan berambut putih, duduk bersila di tanah, seperti biksu tua yang sedang bermeditasi. Miley memandang Gun tersenyum dan berkata, Fedino Tao, pendiri sekte kebajikan di zaman kuno. Pada saat ini, Fedino Tao perlahan membuka matanya dan matanya langsung tertuju pada Miley. Saat dia melihat Miley, alisnya tiba-tiba berkerut. Miley tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Fedino Tao tidak mengatakan apapun. Miley tiba-tiba menoleh ke arah Gun, ayo pergi. Dia tidak mau bicara lebih dulu. Lagi pula, bukan Miley yang dipenjara. Melihat Miley dan Gun hendak pergi, Fedino Tao awalnya tertegun, lalu berkata dengan cepat, saudara, sebentar. Miley menoleh melihat Fedino Tao dan berkata sambil tersenyum, ada apa? Fedino Tao berkata dengan suara dalam, saudara, kamu barusan menyelamatkan Kaisar Zhang. Miley tersenyum dan berkata, senior tahu. Fedino Tao menghela nafas dengan suara rendah, lalu berkata, aku tahu. Hanya saja aku tidak punya uang. Tidak punya uang. Miley terdiam. Fedino Tao memandang Miley, saudara, aku ingin tahu apakah kebajikanku berharga. Miley memandang Fedino Tao, musuhku mungkin adalah Tuan Pena Kebenaran Agung. Setelah kamu keluar, jika aku bertarung dengan Tuan Pena Kebenaran Agung, apakah kamu berani membantu? Ekspresi Fedino Tao membeku. Miley tersenyum dan berkata, tampak jelas kamu tidak berani. Jadi, beri aku sesuatu yang realistis. Setelah Fedino Tao terdiam beberapa saat, dia membuka telapak tangannya dan sebuah bejana ilusi kecil muncul di tangannya. Dia memandang Miley, ini adalah bejana Tao, dengan kekuatan dewa tertinggi. Miley menoleh melihat ke arah Gun. Dia tahu Gun lebih berpengetahuan dan dia harus menanyakan pendapatnya. Gun melihat ke arah bejana dan berkata, ini palsu. Mendengar ini, Miley mengerutkan kening. Mata Fedino Tao sedikit menyipit dan dia menatap Gun, siapa kamu? Gun tersenyum dan berkata, untuk apa kamu tahu aku siapa? Fedino Tao menatap Gun, tapi Gun tidak peduli sama sekali. Dia menatap Miley, orang ini tidak tulus, ayo pergi. Miley mengangguk. Mereka berdua berjalan ke atas. Melihat ini, ekspresi Fedino Tao tiba-tiba berubah drastis. Dia dengan cepat berkata, tunggu. Tapi Miley tidak berhenti. Segera, Miley dan Gun menghilang di tangga. Melihat pemandangan ini, ekspresi Fedino Tao tiba-tiba menjadi jelek. Dia hanya ingin membodohi Miley, tapi tidak disangka gadis kecil di sebelah Miley menyadari bahwa bejana Tao itu palsu. Sudah berakhir. Satu-satunya kesempatan untuk keluar telah hilang. Pada saat ini, Fedino Tao merasa sangat menyesal. Bejana Tao sangat berharga, tapi dibandingkan dengan kebebasan, itu bukan apa-apa. Sayangnya, tidak ada obat penyesalan. Miley dan Gun naik lagi ke atas. Di lantai atas, seorang wanita sedang duduk bersila. Wanita itu mengenakan pakaian putih dan sedang membaca buku. Melihat Miley dan Gun muncul, dia meletakkan buku kuno di tangannya, lalu berjalan perlahan ke arah Miley, dengan sedikit senyum di bibirnya, benar-benar mempesona semua makhluk hidup. Miley tiba-tiba termenung. Saat berikutnya, ekspresi Miley tiba-tiba berubah drastis, jiwa pedang yang kuat keluar dari tubuhnya. Jiwa pedang dunia. Saat jiwa pedang dunia muncul, kepalanya tiba-tiba menjadi lebih jernih. Miley memandang wanita itu dengan dingin, teknik ilusi. Wanita berpakaian putih tersenyum dan berkata, bukan. Miley ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi Gun di samping tiba-tiba berkata, itu bukan teknik ilusi. Ini fisiknya.
Fisiknya adalah tubuh spiritual pesona legendaris, terlahir untuk memikat orang lain. Jika barusan dia berniat untuk merayumu, dengan kekuatanmu saat ini, walaupun kamu adalah seorang kultivator pedang, kamu tidak akan bisa melawan. Tubuh spiritual pesona. Mendengar perkataan Gun, wanita berbaju putih hanya bisa melirik ke arahnya. Ternyata kamulah masternya. Gun tersenyum dan tidak berbicara. Wanita bergaun putih itu mengalihkan pandangannya, kemudian menatap Mile. Jika kamu bersedia menyelamatkanku, aku akan memberimu hadiah yang besar. Mile melirik ke mata wanita bergaun putih itu, sekilas jantungnya tiba-tiba melonjak. Mata ini seperti langit berbintang yang luas, seolah-olah jiwa pun bisa tersedot ke dalamnya. Benar-benar menakjubkan. Mile segera mengalihkan pandangannya dan menenangkan diri. Melihat Mile mampu menahan tubuh spiritual pesona, wanita bergaun putih itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut di matanya. Dia menatap Mile lalu berkata sambil tersenyum, "Tuan muda sangat fokus." Mile tersenyum dan berkata, "Tentu saja. Aku masih berkonsentrasi." Wanita bergaun putih itu tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Tuan muda Ye, aku ingin keluar, jadi aku ingin membicarakan persyaratannya denganmu." Mile langsung datang, "Apa yang bisa kamu berikan padaku?" Wanita bergaun putih itu berpikir sejenak, lalu membuka telapak tangannya. Sebuah buku kuno yang tebal di tangannya, Suta Yin Yang. Mendengar ini, Mile berkata dengan suara dalam, "Teknik pelatihan ganda." Wanita bergaun putih mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Ya, metode pelatihan ini sangat bermanfaat bagi pria dan wanita. Terlebih lagi, jika kamu berlatih sesuai dengan metode ini, kamu juga bisa mengembangkan kekuatan Yin Yang." Mile menoleh ke arah Gun. Gun mengangguk sedikit. "Metode ini memang oke, nomor 2 setelah kitab Taoisme kuno yang kuberikan padamu." Kitab Taoisme kuno. Mendengar ini, wanita bergaun putih tiba-tiba mengecilkan matanya. Dia menatap Gun dengan ngeri. Kamu." Gun tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Mile menoleh dan menatap Gun. "Kamu sangat terkenal di era kuno." Gun mengangguk, "Bisa dibilang begitu." Saat ini, wanita berbaju putih mundur 2 langkah, lalu berkata dengan hormat, "Ternyata senior." Gun tersenyum lalu menatap Mile, "Metode ini oke. Jika ada gadis yang kamu suka, kamu bisa berlatih dengannya. Setelah kamu mengembangkan kekuatan Yin Yang, misterinya tidak terbatas." Saat berbicara, senyumannya menjadi semakin bermakna. Mile menoleh melihat wanita berbaju putih, "Apakah ada yang lain?" Wanita berbaju putih itu tersenyum pahit, "Tuan, aku tidak punya banyak uang." Mile tersenyum dan berkata, "Oke." Setelah mengatakan itu, dia menyimpan Suta Yin Yang, kemudian berkata, "Apakah hanya bantu kamu lepas segelnya saja?" Wanita bergaun putih itu mengangguk dan saat berbicara, sebuah abjad kuno misterius muncul di antara alisnya. Mile mengeluarkan pedang biru gaib dan segera setelah dia mengeluarkan pedang biru gaib, abjad kuno misterius di antara alis wanita bergaun putih itu menghilang begitu saja. Melihat adegan ini, Mile tercengang, orang ini begitu peka. Wanita bergaun putih itu juga tercengang. Setelah tertegun beberapa saat, dia menatap Mile dalam-dalam, lalu membungkuk sedikit, "Terima kasih, Tuan, sudah menyelamatkan aku." Mile memandang wanita bergaun putih dan berkata sambil tersenyum, "Setelah keluar, apa kamu punya tujuan?" Wanita bergaun putih itu mengangguk, "Ya." Mendengar ini, Mile terdiam. Tidak dapat merekrut lagi. Mile menarik pikirannya dan berkata sambil tersenyum, "Nona, sampai jumpa lagi." Setelah mengatakan itu, dia dan Gun berbalik dan pergi. Saat ini,
wanita bergaun putih tiba-tiba tertawa dan berkata, "Tuan, setelah aku menyelesaikan pekerjaanku, aku tidak punya tempat tujuan. Aku ingin tahu apakah kamu bisa memberiku saran." Mile tersenyum, "Akademi Guanxuan." Wanita bergaun putih tersenyum dan berkata, "Terima kasih." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang. Mile tersenyum, lalu membawa Gun ke lantai terakhir. Begitu mereka sampai di lantai terakhir, tiba-tiba terdengar suara dari samping, "Apa kamu tahu siapa orang yang ingin kamu selamatkan?" Mendengar ini, Mile tercengang. Pada saat ini, pena kebenaran agung tiba-tiba bergetar, "Majikan. Tuan pena kebenaran agung." Bersambung.